Saya kira acuannya itu pertama dari buku panduan, kemudian juga arahan dari yayasan dan juga kesepakatan dengan yang bersangkutan tersebut. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, berkaitan dengan keputusan lagi. Nah, kalau keputusan ini apakah Pak Mul yang memutuskan sendiri sebagai kepala sekolah, ataukah ada pertimbangan-pertimbangan dari rekan guru, ataukah memang ada pertemuan sebelumnya untuk membahas kasus ini, atau seperti apa Pak, sebelum keputusan yang akhirnya menjadi surat peringatan itu? Ya, oke, baik. Untuk mengambil keputusan ya tentunya saya melibatkan dengan staf ya. Waktu itu memang saya nggak melibatkan semua guru karena kita harus bergerak cepat ya, karena untuk melibatkan semua guru kan mungkin perlu waktu khusus dan saya lihat kan ini juga kasus yang sensitif ya, yang berkaitan dengan agama itu harapannya ya artinya tidak harus semua tahu untuk itu. Yang penting kan ini yang viral, yang mempermasalahkan ke alumni, ke orang tua atau mungkin pihak luar itu ya bisa clear untuk itu. Namun setelah itu juga saya sampaikan ke Bapak Ibu guru semua, kalau nanti ada informasi seperti itu sudah clear setelah saya memberikan itu untuk surat peringatan itu ya, supaya kalau ada orang tua yang menanyakan atau ada anak-anak yang menanyakan ya itu karena kekilapan yang bersangkutan, jadi bukan karena agamanya itu terus akhirnya tidak naik pangkat untuk itu. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, masih berkaitan dengan keputusan itu tadi. Menurut Pak Mul, apakah keputusan itu sudah efektif gitu ya untuk memberikan misalnya efek jerah pada karyawan ini misalnya, atau bagaimana menurut Pak Mul dari segi keputusan itu? Iya, kalau saya lihat dengan adanya kejadian itu memang ya ada perubahan dari karyawan yang bersangkutan itu ya, karena seperti tadi saya sampaikan ya memang masalah ini atau karyawan ini sering ada masalah ya, karena ya sebenarnya dimulai dari keluarga sendiri itu tadi saya sampaikan ya, tapi dengan keputusan ini dan dengan pernah dipanggil ke yayasan itu ya sepertinya menjadi berpikir panjang untuk itu dan ada perubahan lah paling tidak untuk sebelumnya. Kalau kebetulan Satpam itu kan garda terdepan yang sering berhubungan dengan pihak-pihak luar dan kedatangan alumni itu kan hampir tiap hari ada ya, itu bisa menyaring apa yang disampaikan itu setelah itu tidak ada istilahnya laporan-laporan lagi yang berkaitan dengan ini. Yang masalah seperti itu tadi. Ya. Baik, terima kasih. Nah, Pak Mul, lalu selama proses itu ya pengambilan keputusan, ada nggak sih Pak Mul tantangan atau kesulitan yang dihadapi? Ya, untuk tantangan yaitu pasti ada ya, karena sekolah ini kan sekolah yang berciri khas khusus ya. Saya kira mungkin beda sekali dengan sekolah-sekolah yang lain. Alumni itu punya peran yang sangat penting. Tentunya ini juga bisa menjadi peluang dan juga bisa menjadi ancaman kalau nggak bisa mengelola ya. Menjadi peluang jika memang dia bisa berkontribusi yang positif untuk sekolah ini, karena alumni yang dari SMA PL itu kadang-kadang juga merasa bahwa PL itu ya miliknya. Ya PL itu istilahnya kalau ada hal-hal yang ya mungkin mencoreng PL ya dia merasa ikut ini ya, ikut bertanggung jawab atau ikut andil, dan ya keterlibatannya ya termasuk dalam proses pendidikan itu sangat besar. Maka ya kita untuk tantangannya harus banyak mendengar dan mengelola untuk alumni yang akan kontribusi yang positif itu. Ya saya kira kalau yang mungkin kadang-kadang juga hanya membuat gaduh atau ya saya tidak fokus dengan itu. Ya ada juga kadang-kadang yang menjadi tantangan, tapi saya kelola dengan alumni-alumni yang ya memang akan kontribusi positif untuk sekolah PL dan bisa kita berdayakan ya, terutama untuk pembelajaran ke anak-anak ini. Dan sekarang ini banyak bisa berjalan, termasuk untuk hadir melakukan pendampingan di ekskul, bahkan di bagian narasumber untuk sebagai ahli itu sudah berjalan untuk itu. Itu untuk tantangan yang saya hadapi.
Tantangannya apa Bu? Berat nggak Bu untuk keputusan ini? Berat. Ya, artinya tidak semudah itu dibicarakan. Terkadang dalam perjalanan waktu saat kita tegur, terlihat dari raut wajahnya yang tidak enak ya. Posisi ibu mungkin posisi ibu cerewet amat sih. Oh, ini amat sih gitu kan. Tapi tetap saya harus menyampaikan itu. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab saya. Satu untuk mengingatkan dia, dan tadi tim saya ini bekerja tentunya ada apresiasi diberikan, dan dengan apresiasi yang kita terima minimal menunjukkan kinerja yang baik. Tantangannya pasti berat. Ya, tidak semua orang suka dengan apa yang keputusan atau apa yang saya lakukan terhadap pemilihan. Oke Bu, lalu kalau dari setiap kasus misalnya apapun gitu ya, apakah Ibu dapat pembelajaran sesuatu gitu ya dari setiap kasus yang selama ini 3 tahun Ibu jalani? Kira-kira ada nggak Bu memang yang memiliki pembelajaran untuk Ibu dari setiap kasus gitu kan? Dan apa nilai kebaikan yang dapat dari kasus? Iya, pastinya dari setiap kasus yang saya hadapi itu menjadi menambah wawasan saya bahwa tipikal orang per orang di 37 ini berbeda, dan menghadapinya pun juga harus dengan trik yang berbeda, baik itu siswa, guru maupun karyawan ya. Nah, pembelajaran baik yang saya dapatkan adalah saya lebih mengenal ya sifat si A si B ini, dan itu memberikan motivasi pada diri saya. Tetap saya harus memberikan teladan bagi seluruh warga bahwa ya kalau insya Allah kalau saya memberikan teladan yang baik, minimal itu akan menyebar pada yang lain. Kalau nilai kebajikan kira-kira apa yang dominan yang Ibu dapat? Yang pasti di 37 ini ya, suasana keluargaan satu sama lain itu walaupun dalam kedinasan terkadang saya memberikan pembinaan, tapi tetap kekeluargaan kita tetap berjalan baik ya. Dan saya merasa di 37 ini seperti ya, saya sudah lama ya, walaupun baru 3 tahun, tapi saya sudah merasa lebih dari 3 tahun karena penerimaan mayoritas ya. Kalaupun tadi ada kasus 1-2, penerimaan mayoritas guru besar SMP 37 terhadap saya yang diamanahkan sebagai kepala sekolah, alhamdulillah sangat baik yang saya rasakan sampai saat ini. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Tadi kita sudah mendengar berkaitan dengan penanganan kasus. Nah, sekarang bagaimana? Ya walaupun harapannya nggak ada kasus, tetapi bagaimana upaya Ibu sebagai kepala sekolah atau setidaknya mencegah atau meminimalisir adanya kasus di sekolah, entah itu dengan murid, entah itu dengan guru. Apakah itu punya trik tertentu? Ya, walaupun kita nggak pernah bisa menghindari, tapi setidaknya ada antisipasi. Apa program Ibu misalnya untuk menghindari itu? Iya, yang pasti saya punya tim kerja yang solid ya, dari wakil 4 yang ada, kesiswaan, sapras, kurikulum, dan ubin, masing-masing menjalankan tupoksinya dengan baik. Artinya bila beban masalah itu datang kan ujung tombak keputusan ada di kepala sekolah ya, tapi tentunya saya tidak menyampaikan 4 wakil saya dan masukan dari keluarga besar. Jadi dengan itu ya, dengan support yang luar biasa itu, saya punya keyakinan insya Allah seberat apapun masalah, dengan optimalkan posisi para wakil dan seluruh keluarga besar yang ada di 37, insya Allah masalah itu bisa teratasi. Luar biasa. Itu Dapat ilmunya Bu dari Ibu gitu kan. Jadi memang harus banyak belajar mengenai pengambilan keputusan, termasuk setiap orang sulit dan kita tidak bisa sendiri gitu kan, karena memang harus melibatkan orang lain, kemudian juga para staf untuk menambah keyakinan akan sebuah keputusan gitu ya Bu. Iya betul. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Saya sudah dapat semua hal yang ingin saya minta dari Ibu. Ilmunya terutama luar biasa, apalagi pengalaman Ibu sudah banyak sebagai kepala sekolah. Iya.